Untuk soal nomor 4, diketahui angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ada berapa bilangan yang tersusun jika tidak boleh ada angka yang sama dan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Yang kedua atau yang B, bilangan tersebut adalah bilangan genap. Oke, misalkan kita selesaikan untuk yang pertama, bahwa angka yang terbentuk itu adalah yang diminta adalah bilangan ganjil. Karena itu kita kalau bilangannya terdiri dari 3 angka, maka kita buat saja. Nah, ini adalah syaratnya harus ganjil. Nah, berarti ini kita buat 3 kotak. Nah, seperti ini. Sebuah bilangan itu dikatakan ganjil ketika satuannya adalah berupa bilangan ganjil. Berarti bisa yang menjadi satuan itu bisa 1, kemudian bisa 3, 5, 7, dan 9. Berarti ada sebanyak 5 pilihan ya. Bisa 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ketika salah satu sudah menjadi satuan, maka untuk angka puluhannya itu adalah sisanya. Nah, ini kan semua ada totalnya, angkanya ada 9, terpakai 1. Maka untuk puluhan itu terdapat 8 pilihan. Nah, setelah puluhannya terisi dan satunya terisi, berarti dari 9 angka ini sudah hilang 1, hilang 2, berarti sisanya adalah 7. Dengan demikian untuk mengisi ratusan itu sebanyak 7 pilihan. Nah, dengan demikian banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk itu adalah 7 kali 8 kali 5. Itu sama dengan, kalau dikalikan itu sama dengan 280 bilangan. Nah, ini adalah banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk. Nah, kemudian yang B itu adalah bilangan, syaratnya adalah berupa bilangan genap. Nah, bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Kita buat juga kotaknya. Ada 3 angka. Bahwa sebuah bilangan itu dikatakan bilangan genap itu ketika satuannya adalah berupa angka-angka genap, yaitu bisa 2, kemudian bisa 4, bisa 6, dan juga bisa 8. Berarti ada berapa ini? Ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Nah, kemudian untuk puluhannya yaitu berupa sisanya, yaitu 9 angka dipakai 1 tinggal 8, kemudian untuk ratusannya tinggal 7. Sehingga dengan demikian banyaknya angka atau bilangan genap yang terbentuk itu sebanyak 7 kali 8 kali 4. Kalau dikalikan hasilnya adalah 224 bilangan. Nah, oke, jadi di sini kita tidak diminta untuk menjabarkan. Coba buktikan bahwa angkanya ada 280. Nah, itu kan kalau kita tuliskan satu persatu kan banyak sekali. Oleh karena itu, di sini yang ditanyakan itu adalah hanya berapa banyaknya bilangan ganjil ataupun bilangan genap yang tersusun, tanpa diminta untuk membuktikan atau menjabarkan angka-angka tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Diketahui angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dan angka tidak boleh berulang. Berapakah banyaknya bilangan yang terbentuk jika
bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Ya. Perlu kita ingat kembali bahwa bilangan yang terdiri dari 3 angka itu syaratnya angka 0 itu tidak boleh di depan ya, karena kalau 0 di depan itu bukan bilangan yang terdiri dari 3 angka. Misalnya 012 itu bukan bilangan 3 angka tapi 2 angka. 025 itu juga bilangan yang terdiri dari 2 angka. Oleh karena itu sebuah bilangan dikatakan terdiri dari 3 angka apabila syaratnya 0 tidak boleh di depan. Kemudian yang selain terdiri dari 3 angka, syaratnya yang terbentuk harus ganjil dan juga genap. Nah, ini mungkin bisa kita selesaikan seperti yang soal nomor 4 tadi. Yang pertama adalah yang diharapkan adalah bilangan yang terbentuk adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil itu kita buat misalnya 3 kotak ya, 3 kotak. Supaya bilangan yang terbentuk ini ganjil, maka syaratnya ini satuannya harus berupa angka ganjil. Ganjilnya ada berapa ya? Itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Berarti ini ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan yang dimaksudkan itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, kemudian kita lihat ini angka 0. 0 ini kan tidak boleh di depan. Di angka ratusan ya, paling depan. Artinya 0 ini hanya boleh berada di sini. Nah, berarti ketika 0-nya berada menjadi puluhan, berarti ini ada satu pilihan, yaitu angka 0 itu sendiri. Nah, kalau 0-nya sudah terpasang menjadi puluhan, maka di depannya, di ratusannya itu ada, ini artinya kan ada 6 angka sudah dipakai 2, berarti di sini ada 4, tinggal 4 ya. Berarti kalau dikalikan ini 4 kali 1 kali 3 ya, sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya ini masih belum selesai ya. Ini masih harus kita selesaikan lebih lanjut tadi. Ini artinya ini tetap aja 3 pilihan ini ya. Ya bisa 1, 3, 5. Sekarang apabila 0 sudah tidak dipasang karena 0-nya sudah dipasang di tahap pertama tadi. Misalnya 0-nya tidak ikut, maka untuk yang menjadi puluhan itu ada 4 pilihan, karena 0 dibuang, 1 sudah dipakai, berarti yang tersisa tinggal 4 ya, jadi ini ada 4 pilihan. Nah, kemudian yang di depan itu yang menjadi ratusan itu tinggal 3. Artinya seolah-olah untuk cara yang kedua ini 0 ini sudah hilang karena sudah dimasukkan di tahap yang pertama tadi. 0 hanya bisa mengisi di puluhan saja, tidak bisa mengisi ratusan. Sehingga untuk tahap yang kedua itu banyaknya cara adalah tinggal 3 kali 4 kali 3, yaitu sebanyak 36 bilangan. Nah, sesuai dengan kaidah penjumlahan, maka ini dengan ini itu kita jumlahkan, yaitu 2 tambah 6 jadi 8, kemudian ini 1 tambah 3 4. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk itu ada 48 bilangan. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang B ini yang diharapkan bilangan yang terbentuk itu adalah berupa bilangan genap. Nah, sebuah bilangan itu dikatakan genap apabila
satuannya berupa bilangan genap. Nah, ya, berarti angka yang bisa mengisi satuan yaitu bisa 0, bisa 2, kemudian bisa 4. Nah, tetapi di sini kita harus hati-hati untuk 0 ini. 0 ini kan boleh menjadi satuan, tetapi tidak boleh menjadi ratusan. Oleh karena itu kita istimewakan ini kita sendirikan. Misalnya pertama ini satuannya 0, berarti ini ada satu bilan saja ya, berarti 0 itu sendiri. Nah, berarti di sini kalau ini sudah 0 berarti ini kan bebas. Berarti tinggal ada berapa? 5 pilihan ya. 0-nya sudah di satuan, berarti yang puluhan tinggal 5. 5 ya. Kemudian satuannya tinggal 4 pilihan. Dengan demikian banyaknya bilangan yang terbentuk yaitu 4 kali 5 kali 1, yaitu sama dengan 20. Nah, ini ketika bilangan genap satuannya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana jika satuannya tidak 0? Satuannya ini tidak 0 ya. Berarti bisa 2 atau bisa 4. Berarti ada 2 pilihan. Jadi ada 2 pilihan di sini. 2 pilihan itu bisa angka 2 itu sendiri ada 4. Nah, berarti untuk mengisi angka puluhan itu berarti tadi yang 0-nya kan hanya bisa ngisi di sini ya. Di depan kan tidak boleh. Nah, artinya ketika 0-nya mengisi puluhan, berarti ini satu cara, yaitu angka 0 itu sendiri. Kalau 0 menjadi puluhan, maka untuk mengisi ratusannya itu ada 4 ya, 4 pilihan. Karena sudah 2 angka dipakai menjadi satuan dan puluhan. Sehingga ini banyaknya bilangan yang terbentuk itu adalah 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ketika satuannya itu adalah ketika 0-nya tidak dipakai ya. 0-nya tidak dipakai karena 0-nya sudah dipakai di bagian puluhan tadi. Sekarang karena 0-nya sudah dipakai di puluhan saja, maka tahap yang kedua ini tetap saja 2 pilihan ini adalah bisa 2, bisa 4. Kalau 0-nya sudah tidak ada, berarti ini tinggal 4 pilihan. Kemudian di sini tinggal 3. Kenapa kok 4? Karena 0 sudah dibuang, sudah dijadikan puluhan saja. Nah, untuk yang tahap berikutnya ini 0 sudah tidak ada. Jadi satuannya bisa 2 atau 4, 2 pilihan. Kemudian puluhannya bisa 4 pilihan. Kemudian ratusannya bisa 3. Nah, dengan demikian banyaknya bilangan yang terbentuk itu 3 kali 4 kali 2. Nah, itu kalau kita hitung sebanyak 24 ya. 24 bilangan. Nah, ini kalau kita jumlah seluruhnya 20 ditambah 8 ditambah 24, ini hasilnya adalah 52, yaitu 52 bilangan. Inilah banyaknya bilangan yang terbentuk, yaitu berupa bilangan genap, yaitu berupa bilangan genap.